wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Sunteji. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis masalah atau latar belakang tentang sistem manajemen perpustakaan digital atau e-library. Jadi, perpustakaan digital modern menghadapi beberapa tantangan operasional yang memerlukan pengelolaan data secara efisien. Yaitu pertama, pengelolaan koleksi buku yang besar dan dinamis. Jadi, koleksi terus bertambah dan berkurang sehingga dibutuhkan struktur yang fleksibel. Yang kedua itu adalah antrian pinjaman buku populer. Jadi ketika stok habis, anggota perlu masuk daftar tunggu secara adil. Yang ketiga itu adalah pemrosesan pengembalian buku. Jadi buku yang dikembalikan menumpuk di meja wisatawan dan perlu diproses secara terurut. Jadi yang keempat itu adalah pengelompokan buku berdasarkan kategori. Jadi diperlukan referensi kategori yang tetap dan cepat diakses. Nah, untuk selanjutnya itu adalah struktur data yang kita pakai untuk sistem manajemen perpustakaan ini. Jadi, pertama itu untuk kategori buku, mengapa kita memakai struktur data array. Jadi, kenapa kita memakai struktur data array? Jadi, untuk daftar kategori, misalkan sisa sejarah dan lain-lain, itu bersifat statis dan tetap jumlahnya. Itu sangat cocok karena skalaman berdasarkan indeks sangat cepat dan data tidak perlu sering ditambah atau dihapus. Yang kedua itu adalah kategori untuk katalog utama buku, kita menggunakan struktur data link list. Jadi untuk kenapa kita menggunakan struktur data link list? Jadi koleksi buku bersifat sangat dinamis. Buku baru bisa ditambahkan kapan saja dan buku rusak atau hilang bisa dihapus dari mana saja dalam data. Jadi link list mendukung operasi tambah hapus di posisi manapun secara efisien tanpa perlu menggeser elemen lain seperti pada array. Yang selanjutnya itu untuk data tunggu peminjaman, kita menggunakan struktur data queue. Kenapa struktur data queue? Jadi sistem antrean peminjaman mengikuti prinsip IPO atau first in first out. Anggota yang mendaftar lebih dulu mendapatkan giliran lebih dulu. Ketika buku tersedia kembali, ini menjamin keadilan dan transparansi dalam proses peminjaman. Yang terakhir itu adalah pemrosesan pengembalian buku. Kita menggunakan struktur data stack atau tumpuk. Jadi buku yang dikembalikan ditumpuk secara fisik di meja pustakawan. Buku yang dikembalikan paling terakhir berada di paling atas tumpukan dan diproses pertama kali sesuai dengan prinsip LIPO atau last in first out. Stack mempresentasikan kondisi nyata ini dengan akurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang atau mendemokan program terkait dengan sistem perpustakaan dengan sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah UTS. Baik, kita akan langsung mulai saja bagaimana demo dari program ini. Ketika kita menjalankan program ini di dalam Google Colab, bisa terlihat teman-teman bagaimana di sini ada semacam program yang menunjukkan bahwa kita sudah berhasil mengakses sistem perpustakaan ini, dan di sini ada prompt yang meminta kita untuk memasukkan nama atau username kita. Misalnya kita anggap saja kita ambil nama sembarang saja. Misalnya kita memasukkan nama Asep ke dalam sistem perpustakaan ini. Maka kita akan diarahkan ke dalam menu yang sudah dirancang sedemikian rupa di dalam program ini yang terdiri dari 12 pilihan. Bisa teman-teman lihat semua, di sini ada tersedia 12 pilihan untuk menu itu sendiri. Baik, kemudian kita bahas pilihan ini satu persatu. Yang pertama ada Browse Catalog, di mana kalau kita memilih menu Browse Catalog, ini akan menampilkan
seluruh buku yang tersedia di dalam sistem perpustakaan ini. Nah, bisa dilihat teman-teman, buku-buku ini sudah diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu buku sains, buku histori atau buku sejarah, dan juga buku fiksi. Kita tinggal pilih buku mana yang sesuai dengan keinginan kita. Jika kita melihat buku sains, maka akan tampil seluruh buku sains yang ada di kategori. Bisa teman-teman lihat di layar ya. Ini semua adalah buku yang tersedia di dalam database. Begitu juga ketika kita mau mencari buku sejarah, hal yang sama juga akan terlihat di mana sistem akan menampilkan seluruh buku yang ada di dalam database. Dan jika kita ingin mencari buku dengan kategori lain, dalam hal ini adalah buku fiksi, maka kita juga akan melihat seluruh buku yang tertampil di dalam database itu sendiri. Nah, ini adalah buku-buku fiksi yang ada di dalam database. Bisa terlihat jelas oleh teman-teman sekalian. Baik, saya rasa sudah cukup untuk membahas pilihan nomor 1, dan saya akan memperagakan bagaimana kalau misalnya kita sebagai user ingin meminjam buku dari perpustakaan ini. Anggaplah kita adalah username yang tidak kita input tadi, yang bernama Asep. Jadi kita tinggal masuk ke dalam menu 2 atau yang diperuntukkan untuk meminjam buku. Nah, di sini ada prompt yang yang meminta kita untuk menginput ID dari buku itu sendiri. Misalnya, Asep dia ini ingin meminjam buku fiksi, dalam hal ini misalnya buku Naruto. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Asep? Asep tinggal memasukkan ID dari buku ini ke dalam kotak yang sudah disediakan. Ingat teman-teman, dalam memasukkan ID ke dalam program, ID ini harus sesuai kapitalisasinya, dikarenakan program ini adalah program yang case sensitif. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa di sini ada semacam pemberitahuan yang menunjukkan bahwa buku Naruto dengan judul Itachi Shinden ini sudah berhasil dipinjam oleh Asep, yang menandakan jika Asep ini sudah berhasil untuk meminjam buku yang ia inginkan. Lalu bagaimana kalau misalnya ada sekumpulan peminjam yang ingin meminjam buku yang sama dengan buku yang dipinjam oleh Asep ini? Maka dari itu kita harus melakukan semacam switch user terlebih dahulu, alias mengganti user atau peminjam yang ingin masuk ke dalam sistem. Kita tinggal pilih menu 9 atau menu switch user ini, dan kita enter username baru. Misalnya kita mengenter nama Junet. Nah, ketika kita memasukkan nama Junet dan kita ingin meminjam buku yang sama dipinjam oleh Asep dengan ID F4, maka di sini akan ada semacam warning atau prompt ya, yang menyatakan bahwa buku Naruto ini sedang dipinjam oleh Asep, dan mengarahkan user baru atau Junet ini untuk menggunakan menu 4 untuk mereservasi buku ini. Jadi kita akan masuk ke dalam menu 4, dan di sini kita juga diminta untuk menginputkan ID buku yang ingin dipinjam oleh user yang baru ini. Kita tinggal masukkan saja, dan kita lihat di sini. Di sini ada semacam question atau prompt yang meminta
yang semacam mengkonfirmasi apakah user yang baru ini ingin meminjam buku yang sedang dipinjam oleh Asep ini, dan di sini kita kalau ingin meminjam kita cukup ketikkan yes, dan di sini ada semacam pemberitahuan reservation confirm yang artinya Junet ini berhasil mereservasi buku yang ingin ia pinjam. Dan di sini terlihat juga bahwa Junet is at position number one, yang berarti Junet berada di antara antrian terdepan untuk meminjam buku yang sedang dipinjam oleh Asep ini sendiri. Dan bagaimana kalau ada user lain yang ingin meminjam buku yang sama seperti buku yang dipinjam oleh Asep itu sendiri? Saya akan demokan bagaimana program ini bekerja. Jadi kita cukup switch user terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke menu reservasi atau reserve a book. Kita masukkan uh, sorry sepertinya ada sedikit kesalahan. Misalnya kita ingin mereservasi buku, kita masukkan misalnya kita dengan nama lain, kita mau mereservasi buku, kita tinggal pilih menu 4, dan di sini kita diminta untuk memasukkan ID buku yang kita pinjam untuk username Diman ini sendiri. Kita tinggal klik, kita masukkan yes, dan Diman sudah berhasil terkonfirmasi sebagai peminjam buku Naruto ini di posisi 2. Dan antrian ini sebenarnya bisa kita cek pada uh, pada menu ketujuh ya, di mana di sini akan terlihat siapa saja yang mereservasi satu buku yang sama. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa di sini ada 2 orang, yaitu Junet dan juga Diman, yang memesan buku dengan ID F4 ini, yang dimana buku ini masih dalam dalam dipinjam oleh user pertama, yaitu Asep. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana antrian ini eh, pada menu 5 ya, di mana menu 5 ini dibuat secara spesifik untuk melihat bagaimana antrian peminjaman untuk pemesanan peminjaman pada buku yang sama. Kita tinggal masukkan ID-nya. Nah, di sini terlihat ya queue atau antrian dari peminjam buku dengan ID F4 ini. Yang pertama ada Junet, yang kedua ada Diman. Oke teman-teman, bagaimana selanjutnya jika misalnya username pertama atau Asep ini sudah mengembalikan buku? Kita tinggal masukkan saja username-nya Asep ini sendiri, dan kita masuk ke menu 3 alias return a book atau meminjam atau mengembalikan buku yang sudah dipinjam. Kita masukkan, kemudian kita masukkan maaf teman. Kita masukkan ID-nya, dan di sini ada semacam pesan atau message ya teman-teman. Asep returning Naruto dengan ID F4, yang berarti Asep ini sudah mengembalikan buku yang ia pinjam ini. Dan buku yang ia pinjam ini sekarang beralih tangan ke Junet atau peminjam yang sudah mereservasi tepat sesudah Asep meminjam buku dengan ID F4 ini. Dan jika Junet misalnya mengembalikan buku F4 ini, nah
maka demand akan otomatis menjadi peminjam selanjutnya dari buku dengan ID F4 ini. Dan jika demand juga sudah mengembalikan buku ini, ya, di sini ada terpampang tulisan ya bahwa buku yang sudah dipinjam oleh demand atau dengan judul ini sudah dikembalikan ke rak buku, atau ini baru dikembalikan saja ya, tapi belum diproses oleh pustakawan. Bagaimana cara memprosesnya? Makanya mari kita perhatikan di sini. Untuk memproses buku yang baru saja dikembalikan, maka kita perlu kita bisa mengakses menu nomor 8 atau proses return start untuk mengembalikan buku tersebut, dan kita tinggal klik menu 8. Eh, di sini ada semacam pesan ya, bahwa peminjam terakhir dari buku nomor 4 F4 ini adalah demand, dan di sini ada semacam pesan untuk memproses apakah eh, kembalikan buku ini ke tempatnya. Kita tinggal masukkan yes, dan di sini ada pesan di mana eh, buku 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 Naruto ini sudah kembali ke tumpukan paling atas dari shelf ini. Ini berkaitan dengan sistem stack ya teman-teman, di mana stack itu sendiri kan punya prinsip punya prinsip LIFO atau last in first out. Jadi di mana buku yang dikembalikan terakhir akan diproses oleh pustakawan pertama kali atau dikembalikan ke rak paling atas untuk kali pertamanya. Dan di sini selanjutnya kita akan coba demokan bagaimana stack ini bekerja dalam program ini. Misalnya kita akan meminjam buku yang lain. Kita masukkan ID-nya. Dan di sini eh, terlihat judul buku apa yang dipinjam oleh Diman. Kemudian kita misalnya ada user lain yang ingin meminjam. Nah, di bagaimana kita bisa melihat buku apa saja yang dipinjam oleh 3 username yang berbeda ini pada katalog. Pertama, jika kita lihat katalog, pada menu Science, terlihat bahwa buku Python for Beginner ini yang dengan ID S1 ini, terlihat bahwa dia itu dipinjam. Di sini ada indikatornya yang menandakan bahwa buku ini dipinjam. Begitu juga dengan buku-buku lainnya, misalnya buku Secret History ini, dan kita bisa mengeceknya pada menu pertama. Maka di sini juga terlihat Secret History dan juga Cobain Unseen ini sama-sama dipinjam oleh user yang berbeda. Dan bagaimana untuk melihat tumpukan buku ini ketika sudah dikembalikan? Caranya adalah kita cukup kembali pada masing-masing user agar mereka mengembalikan buku yang mereka pinjam. Saat ini kita masih berada pada user terakhir, yaitu temuan. Misalnya temuan ini mengembalikan buku. Kemudian user kedua yang mengembalikan buku.
Sorry. Kiri tangan. Nah, kita bisa melihat bagaimana urutan dari pengembalian buku ini. Yang pertama mengembalikan buku ini adalah bisa kita lihat. Nah, teman mengembalikan buku Python for Beginner. Yang kedua mengembalikan itu adalah Abdel. Si Abdel dia itu mengembalikan buku Returning Secret History dengan kode H1. Dan yang terakhir mengembalikan adalah Diman. Ingat teman-teman, prinsip start itu adalah last in first out. Jadi, buku yang dikembalikan oleh Diman ini akan berada pada tumpukan di atas dan ketika kita memproses tumpukan buku ini, nah, di sini terlihat buku yang dipinjam oleh Diman ini adalah buku yang akan diproses terlebih dahulu. Dan buku kedua yang akan diproses adalah bukunya yang dipinjam oleh Abdel. Mengingat Abdel ini dia itu yang mengembalikan buku yang ia pinjam di urutan kedua. Dan yang terakhir untuk buku yang terakhir diproses adalah buku yang dipinjam oleh Temon. Karena buku ini yang pertama kali dikembalikan sehingga otomatis buku ini akan berada di tumpukan paling bawah dari stack itu tersendiri. Nah, kalau kita kembalikan ke lihat menunya, di sini bisa terlihat bahwa semua buku yang sudah dipinjam ini sudah dikembalikan ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Nah, sebenarnya kalau untuk dalam sistem perpustakaan ini ada semacam fitur pembatalan reservasi dan bagaimana cara kerjanya. Di sini saya akan demokan bagaimana cara kerja dari sistem pembatalan reservasi. Anggap saja misalnya kita ada seorang yang meminjam dengan nama Junet. Dengan Junet ini, dia ini meminjam buku H2 dan pada saat yang bersamaan ada orang lain yang bernama misalnya si Diman. Diman ini dia ini memesan buku eh, meminjam buku yang dipinjam oleh Junet, tapi kan tidak bisa ya. Maka dia terpaksa untuk memesan buku yang ingin dipinjam karena buku yang ingin dipinjam ini masih ada di tangannya Junet ya. Tinggal ini. Dan misalnya ada 3 orang ya yang meminjam buku yang sama. Nah,
Bisa kita lihat di sini. Mohon maaf, tadi ada 2 orang yang meminjam buku ya, bukan 3. Antrian ini diisi oleh Diman dan Ujang. Dan bagaimana kalau misalnya salah satu dari mereka ini ingin membatalkan peminjaman buku? Nah, kita cukup masuk ke username yang ingin membatalkan peminjaman buku saja. Misalnya dalam hal ini si Diman ingin membatalkan peminjaman buku. Kita tinggal pilih switch user lagi. Kita pilih menu kita pilih menu cancel reservation atau yang nomor 6 ya. Nah, di sini ada prompt yang menunjukkan bahwa reservasi bagi saudara Diman untuk buku dengan ID H2 dibatalkan. Dan kalau kita misal lihat queue-nya ini sendiri, nah, maka Diman ini akan terhapus dari queue. Dan Ujang menjadi orang pertama yang akan mendapatkan buku dengan ID H2 ini sesudah user yang sedang meminjam ini mengembalikannya. Dan ini adalah salah satu penerapan dari linked list ya teman-teman, di mana dalam linked list itu sendiri kita bisa menghapus menghapus data secara fleksibel dan tanpa tanpa harus mengubah susunan keseluruhan dari data-data yang ada. Kalau misalnya antriannya sampai ada 10 di sini teman-teman, dan misalnya kita menggunakan array, itu prosesnya akan lama. Misalnya ada orang di tengah-tengah antrian ini ingin membatalkan peminjaman. Prosesnya akan lama dan karena array itu bekerja dengan cara ketika dia ada satu data yang terhapus, seluruh array itu harus berpindah tempat untuk mengisi tempat yang kosong ini sehingga kurang ideal untuk dalam penerapan antrian ini ya. Dan kenapa di sini queue dan linked list juga digabungkan, dan array di sini hanya digunakan sebagai formatting saja ya teman-teman, bukan sebagai penampil atau tipe tipe data yang mendasari pengerjaan dari sistem ini sendiri. Lalu di sini juga ada fitur tambah dan delete, dan fitur tambah tambah dan delete ini juga berkaitan dengan penerapan dari linked list ya teman-teman, di mana penambahan data dan juga pengurangan data itu tidak akan memakan memori yang terlalu besar atau memakan space yang terlalu besar ya, dikarenakan sifat dari linked list itu sendiri, di mana misalnya ada satu node yang terputus, maka node yang sebelum atau sesudahnya itu cukup menghubungkan diri kembali dengan node yang lain eh, sehingga apa namanya eh, proses penambahan ataupun proses penghapusan dari suatu node itu bisa berjalan dengan lebih lebih halus ya teman-teman. Misalnya kita tambahkan nih, misalnya tambah buku ya, misalnya. Kita pilih menu 10, kita tinggal kita tinggal masukkan buku ID dari buku ini, dan di sini memang sudah saya buatkan ya, ID buku ini menjadi representasi dari buku itu tuh seperti apa. S ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini adalah representasi dari science, dan H ini untuk history, dan G ini harusnya F ya. F ini yang saya maksud itu adalah untuk fiction ya. Ini mohon maaf ada sedikit kesalahan. Misalnya kita mau menambahkan buku buku science atau buku, kita tinggal masukkan saja ID-nya, yaitu misalnya S, ada berapa buku ya? Sorry. Sebentar ya, kita lihat dulu. Nah, untuk buku sains ini sendiri, dia itu ada 4 buku, dan jika kita menambahkan, maka
akan menjadi 5 buku ya teman-teman, dan kita tinggal tambahkan aja S5. Oke, misalnya kita mau menambahkan buku buku ini bukunya random ya teman-teman, kita kita anggap saja ini bukunya ada. Kita masukkan buku kalkulus misalnya. Dan kita masukkan kategorinya, karena buku kalkulus itu kan buku sains, kita masukkan ke kategori pertama. Dan ini di sini akan diminta untuk menginput tahunnya. Misalnya kita masukkan tahun 2012 saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat buku kalkulus untuk pemula secara sukses sudah ditambahkan ke dalam database. Dan kalau kita misalnya lihat di katalognya itu sendiri, nah di sini ada buku baru ya dengan judul kalkulus untuk pemula dengan autornya yaitu Udin, dan sudah lengkap dengan seluruh database yang diperlukan, agak database dari buku tersebut yang diperlukan. Dan bagaimana kalau misalnya kita mau menghapus buku buku itu sendiri? Kita tinggal masuk ke menu 11. Kita masukkan ID-nya. Misalnya kita karena buku ini misalnya sudah ketinggalan zaman dan ada edisi terbarunya, kita tinggal masukkan ID-nya saja ya teman-teman. Nah, maka bukunya akan kembali lagi eh, menjadi tinggal 4 di dalam database itu sendiri ya. Hal ini juga berlaku dengan buku-buku lainnya teman-teman, seperti buku sains dan buku sejarah dan buku fiksi, karena memang masih dibuat dalam database yang sama. Bagian saya di sini adalah mereview code tentang dictlist. Sebelumnya saya minta izin untuk ngerempet dikit ke area array ya teman-teman, karena di sini itu array itu cukup esensial ya, di mana kegunaan dia adalah untuk menyimpan klasifikasi dari buku itu, yaitu buku sains, history, dan juga buku fiksi. Dan saya jelaskan sedikit kenapa saya menggunakan linked list ya untuk pengerjaan proyek ini, terutama untuk database dari buku itu sendiri. Karena linked list itu memungkinkan untuk proses removal dan juga proses penambahan secara fleksibel ya, tidak akan memakan memori yang terlalu banyak seperti array, di mana kalau misalnya ada proses pemindahan, deletion atau insertion dalam array, seluruh array itu harus berpindah tempat ya teman-teman, dan itu kurang ideal untuk jumlah data yang besar. Dan database dari buku perpustakaan ini, misal diumpamakan sistem ini nanti akan menjadi sistem yang scalable, maka pastinya koleksi bukunya akan bertambah. Dan kita bahas satu-satu untuk linked list-nya ini tentang apa saja. Yang pertama, linked list di sini dia itu untuk menampung data individual per buku. Dan di sini kita bisa lihat kelas booknote, yang berarti di sini adalah kelas ini berguna untuk menampung data-data individual dari buku itu, seperti ID-nya, judulnya, penulisnya, dan kategori, tahun, dan juga dan hal-hal lainnya. Kemudian, satu note buku ini, dia itu kan dalam linked list itu akan terhubung dengan note-note lainnya dan dalam jaringan note-note lainnya, dan menghubungkannya itu dengan class book database, di mana di sini itu akan menjadi eh, semacam jaringan dari koleksi-koleksi buku yang ada, dan di mana hal ini terlihat dari adanya fungsi append ini ya, di mana fungsi append ini berfungsi untuk semacam menambahkan buku yang baru ya ke dalam database itu. Dan di sini
adalah fungsi tambahan saja ya untuk mendisplay atau menampilkan, bahwa buku itu tuh buku apa saja yang ada di dalam database. Kemudian untuk menambahkan buku ke dalam linked list, nah di sini ada ini terkait dengan opsi sebelumnya ya teman-teman yang ada di opsi 10 atau 11 saya lupa. Intinya untuk menambahkan buku yang baru, dan untuk menambahkan buku yang baru ini, jadi saya gunakan fungsi dev add book, di mana dalam fungsi dev add book ini sendiri, dia ini berfungsi untuk menambahkan, buku baru dengan parameter-parameter ini sebagai yang akan menjadi data dari buku itu sendiri. Dan untuk menghapus data, data buku dari linked list, maka saya gunakan remove book ini sendiri. Dev remove book itu sendiri berguna untuk menghapus buku yang diinginkan oleh misalnya si admin dari perpustakaan itu sendiri. Dan di sini terlihat ya misalnya kalau misalnya buku ini buku ini yang ingin dihapus dari database ini misalnya tidak ada ID-nya, maka akan mengembalikan pesan bahwa buku ini tidak ada di dalam database. Kemudian ini adalah fungsi dasar database master data dasar yang belum ditambahkan ya dari buku-buku yang ada di perpustakaan itu sendiri. Baik, jadi untuk berikutnya, ini seperti yang sudah kita lihat di sini adalah kumpulan database dari sementara, master data sementara dari seluruh koleksi buku yang ada di katalog. Dan seluruh master data ini, bagaimana caranya agar dia bisa terhubung dengan program utama yang ada di bawah sini. Dan caranya adalah di sini kita memerlukan semacam fungsi penghubung juga yang didasari oleh linked list. Dan kenapa disebut linked list ya, salah satu karakteristik dari linked list itu di dalam, node-nya di sini akan ada semacam pointer yang mengatakan next atau next, yang di mana ini adalah semacam pointer yang menghubungkan satu node dengan node lainnya. Dan apa bedanya book yang ini dengan book yang ada di atas? Book yang ini berfungsi ini bisa diibaratkan sebagai buku yang dalam bentuk fisiknya dan buku yang akan dipinjam oleh si peminjam itu sendiri. Di mana di sini ada parameter tambahan seperti apakah buku ini tersedia dan dipinjam oleh siapa. Dan database dari buku ini bagaimana agar bisa diakses secara cepat. Maka dari itu kita butuh semacam dictionary function yang atau built-in function dari Python yang menyimpan database ini di dalam dictionary variable dictionary bernama books. Dan di sini ada iterasi di mana kita menggunakan temp yang berarti temporary, dan temporary ini sebagai semacam pointer yang akan terus beriterasi selama value-nya ini tidak known value-nya ini tidak known, dan dia akan beriterasi sampai value-nya known. Dan kemudian untuk mengembalikan objek buku ini, di sini ada fungsi tersendiri juga, dan di mana fungsi ini berfungsi untuk, misalnya dia sudah menemukan, salah satu buku sesuai dengan ID-nya, maka fungsi ini akan mengirimkan datanya atau display ke dalam fungsi dev display ini, di mana di dalam fungsi dev display ini, si buku ini, buku yang sesuai dengan apa yang dicari oleh si peminjam ini akan ditampilkan. Dan kemudian di sini adalah queue, dan meskipun di sini adalah queue, saya hanya akan bahas sedikit terkait dengan linked list-nya. Bagaimanapun linked list juga tetap digunakan dalam queue, dan linked list ini di sini seperti yang bisa kita lihat class user node dan borrow queue ini
dia ini digunakan untuk menampung individual dari peminjam ini, di mana class user node ini mengandung parameter-parameter yang merupakan atribut dari peminjam si buku tertentu. Dan kemudian borrow queue ini, dia ini semacam, apa ya namanya, ini fungsi konstriktor yang akan menambahkan data dari user node ini ke dalam antrian, dalam antrian ini ya teman-teman. Dan di sini, linked list juga sebenarnya hanya digunakan untuk, apa ya, memasukkan setiap peminjam ke dalam antrian seperti terlihat di sini ya. Di sini new node ini maksudnya adalah node peminjam baru dari bukunya, di mana dan di sini ada pengondisian di mana misalnya si node ini katakanlah dia itu peminjamnya namanya Asep meminjam buku, S1 dengan ID S1. Maka karena dia adalah orang pertama yang ada di dalam antrian, dia akan menjadi orang pertama sekaligus terakhir di dalam antrian itu. Dan ini pengondisian, dan ini adalah pengondisian yang digunakan untuk pengondisian yang digunakan untuk, mengonfirmasi, reservasi atau pemesanan dari buku itu sendiri ya, teman-teman. Dan di sini kalau misalnya reservasinya berhasil, di sini terlihat reservation confirm, username-nya ada di posisi berapa. Kemudian, di sini saya hanya akan bahas sedikit fungsi-fungsi tambahan terkait linked list seperti cancel reservation. Ini hanya fungsi tambahan kayak fungsi deletion di dalam linked list ini sendiri, dan ini pengondisian untuk mengecek. Di sini ada dokumentasinya ya teman-teman, apakah, ini orang dan buku yang sama, dan dia hanya akan me-remove orang dan orang dengan nama dan buku yang sama gitu. Jadi misalnya username-nya benar tapi dia menginputkan ID yang salah, maka dia tidak sistemnya akan pasti menolak dia. Kemudian kita lanjut, dan ini hanyalah semacam, eee, ekstensi ya dari linked list itu sendiri, di mana yang tadi sudah sempat didemokan di dalam program, di mana, yang ditandai oleh, linked list dengan ada fitur markdown linked list ini sebenarnya berhubungan dengan fungsi-fungsi di atas. Kita cek salah satu fitur dari linked list yang tersedia di dalam program utama ini. Contohnya adalah fitur delete a book. Nah, delete linked list sendiri memungkinkan proses penghapusan atau deletion ini berlangsung dengan rapi atau tidak mau terlalu banyak memakan memori. Begitu juga dengan proses insertion yang tersedia ya, di mana meskipun kodenya panjang, tapi, proses ini cukup ideal apabila kita memiliki master data yang dengan data yang banyak. Pada pada fitur deletion ini, intinya adalah, eee kode ini terlebih dahulu mengecek apakah buku yang akan dihapus itu sebenarnya ada atau tidak, dan sedang dipinjam atau tidak, dan jika buku itu sedang tidak ada ataupun sedang dalam peminjaman, maka, proses akan berhenti, dan jika buku itu memang sedang dipinjam oleh orang lain, buku itu baru bisa eee, dilakukan penghapusan apabila buku itu sudah dikembalikan, dan fungsi, blok program ini dia juga meminta konfirmasi dari user ya, apakah betul-betul dia itu ingin menghapus dari buku atau dari database atau tidak, dan jika jawabannya yes atau iya, maka di sini ada pengondisian-pengondisian di mana, eee, ref queue dan current queue ini adalah semacam pointer yang bergerak menelusuri linked list itu, secara satu persatu untuk mencari
mencari buku dengan ID mana sih yang ingin di-delete. Karena kan kita lihat database linked list itu juga berlapis-lapis ya, seperti yang kita lihat pada database sebelumnya. Dan eh, jika dia sudah menemukan, maka buku ini akan dihapus dari master data dan juga dari dictionary, sehingga buku ini tidak bisa diakses oleh siapapun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Prasetyo. Di tugas mini project ini saya akan menjelaskan array di sistem manajemen perpustakaan digital. Jadi fungsi array dari mini project sistem perpustakaan digital ini berfungsi sebagai menyimpan kategori buku. Dan kategori buku di sini terdapat sains, history, dan fiksi. Jadi bagian ini menunjukkan bahwa array sebagai wadah untuk menyimpan dan mengelola kategori buku agar sistem di sini lebih terstruktur dan dapat mudah dipahami ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut. Sini saya akan menjelaskan tentang queue ya. Queue tersebut yaitu mempunyai prinsip FIFO ya, first in, first out. Jadi penggunaan queue ini untuk melayani orang pertama dalam antrian ya. Dan fungsi dari DQ ini dalam kode tersebut digunakan untuk mengeluarkan orang pertama dari antrian setelah mereka dilayani ya. Lanjut kita ke if serve form is none. Nah, artinya jika antrian sedang kosong, fungsi langsung berhenti dan mengembalikan nilai none ya. Lanjut kita ke serve. Nah, serve ini berfungsi untuk menyimpan data orang yang berada di paling depan. Kemudian posisi yang paling depan akan dipindahkan ke elemen berikutnya ya. Lalu ke if serve from is none, self rear none. Nah, elemen tersebut diambil menjadi apabila elemen tersebut benar-benar habis, maka penanda belakang rear tersebut juga harus diatur ulang menjadi none ya. Dilanjut untuk sub queue is pop. Nah, kode tersebut digunakan untuk menghapus elemen indeks ke 0 dari list queue ini ya, agar sinkron dengan struktur linked list yang digunakan sebelumnya ya. Nah, lanjut untuk pembersihan antrian orang yang sudah dilayani akan dihilangi dari antrian ya. Jadi maksudnya dari kode tersebut untuk mencari buku yang terkait dengan pengguna yang baru saja dilayani ya dalam daftar reservasi untuk memperbarui daftar antrian buku tersebut agar orang yang sudah dilayani tidak akan muncul lagi ya. Lanjut untuk fungsi tambahan dalam menampilkan daftar antrian. Nah, fungsi dari dev waiting list ini digunakan untuk mengecek apakah ada orang yang sedang mengantri untuk buku tertentu ya. Jadi logika dari kode tersebut, fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika benar, dan jika ID buku dalam data reservasi ini ada, maka jumlah dalam antrian tersebut lebih dari 0 ya. Lanjut ke dev display queue. Nah, fungsi ini bertujuan untuk mengecek seluruh daftar antrian ya. Jika kondisi antrian kosong, maka ia akan mencetak queue is empty. Nah, jika kondisinya ada, maka antrian ia akan menampilkan isi dari seluruh daftar antrian tersebut ya teman-teman. Lanjut ke dev display reservasi. Nah, fungsi ini untuk melihat status satu buku tertentu berdasarkan books ID-nya ya.
Jadi pencariannya mencari objek mengenai fungsi dari find book ini. Nah, jika buku tidak ditemukan, akan muncul pesan error ya, atau not found. Apabila status ketersediaan buku itu ada, maka akan terbaca borrow by atau books borrow by. Maka bisa dipinjam oleh seseorang atau satu orang ya. Nah, informasi antrian ini jika ada reservasi untuk buku, maka ia akan mencetak no reservasi. Jika ada, maka akan menampilkan jumlah orang yang sedang berada dalam daftar tunggu buku tersebut ya. Kita lanjut ke program utama ya. Jadi di sini array. Nah, jadi untuk poin nomor 2 atau print 2 borrow a book itu berfungsi untuk menampilkan atau meminjam buku ya, borrow a book. Nah, lanjut yang ke nomor 5. Jadi di sini nomor 5 tersebut untuk menampilkan atau melihat daftar reservasi antrian dari buku tersebut ya. Langsung saja kita ke menu meminjam buku. Nah, penjelasan dari kode tersebut yaitu pertama elif choice. Nah, kita di sini untuk dipinta untuk menginputkan ID, yaitu program meminta ID pengguna, masukkan ID buku terlebih dahulu. Dilanjut dengan pencarian. Nah, pencarian tersebut berfungsi untuk mencari buku dalam katalog ya. Nah, lanjut ke elif book is available. Jadi maksudnya ini cek keberadaan. Jika buku ditemukan, maka program memberi peringatan nih. Jika tidak ditemukan, maka program juga memberi peringatan. Lanjut kita ke cek ketersediaan ya. Cek ketersediaan buku ini apabila available statusnya diubah menjadi false dan nama peminjam akan dicatat. Nah, jika buku sedang dipinjam, maka program ini akan menampilkan nama si peminjam tersebut ya, dan menyarankan untuk melakukan reservasi dulu. Baik teman-teman, kita lanjut untuk ke reservasi buku ya, yaitu yang pertama elif choice. Nomor 4, kita diminta program untuk masukkan box ID yang sedang direservasi ya. Lalu Findbook ini berfungsi untuk mencari data buku tersebut. Nah, if book is known, itu dia membaca jika buku tidak ada, maka muncul pesan bahwa ID buku tidak ditemukan. Lalu, jika buku available atau tersedia, maka program menyarankan pengguna untuk langsung meminjam saja lewat menu yang nomor 2 karena tidak perlu reservasi lagi ya. Yang ketiga, apabila buku itu sudah dipinjam sendiri oleh username yang sedang login, maka reservasi tidak diperbolehkan. Lalu yang keempat, itu ada siap direservasi ya, maksudnya jika buku sedang dipinjam orang lain, maka program akan menampilkan judul buku dan siapa peminjamnya. Lalu menanyakan konfirmasi add reservation ya, yes atau no. Nah, di sini kita misal menjawab yes, data dan username box ID itu akan dimasukkan ke dalam antrian borrow and queue ya. Lalu untuk melihat reservasi buku ini, kita menggunakan elif choice nomor 5 ya.
Jadi program ini meminta untuk memasukkan ID buku terlebih dahulu. Nah, fungsi dari sleep ini digunakan agar spasi yang tidak sengaja terketik di awal atau di akhir itu spasinya akan dihapus ya. Lalu borrow queue display reservasi ini program ini berfungsi dari objek borrow queue untuk menampilkan daftar orang yang mengantri pada ID buku yang baru saja dimasukkan. Lalu membatalkan reservasi buku nomor 2, edit choice nomor 6, books ID sama dengan input, yaitu sama seperti program meminta ID yang sebelumnya. Cuman yang kalau yang ini buku yang ingin dibatalkan reservasinya. Nah, jadi borrow queue cancel reservasi ini fungsinya untuk pembatalan dengan mengirimkan dua informasi, username nama pengguna dan books ID. Memastikan sistem tahu siapa yang membatalkan dan pada buku apa. Lalu melihat antrian keseluruhan. Elect choice nomor 7 ya. Itu berfungsi untuk melihat laporan atau daftar seluruh antrian yang ada di dalam perpustakaan. Contohnya di print ini mencetak baris kosong agar tampilan di terminal ini terlihat lebih rapi nantinya ya. Lalu borrow queue, display queue. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan semua data antrian tanpa perlu memfilter berdasarkan buku tertentu ya. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang struktur data queue yang kami gunakan dalam program. Queue itu sebenarnya konsep yang cukup sederhana karena menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out. Artinya, siapa yang masuk duluan, dia juga yang keluar duluan. Kalau dianalogikan, ini mirip banget dengan antrian di kehidupan sehari-hari. Misalnya, antrian kasir atau di rumah sakit. Nah, dalam program sistem perpustakaan digital yang kami buat, queue ini digunakan untuk mengatur antrian reservasi buku. Jadi, kalau sebuah buku sedang dipinjam, pengguna lain tidak bisa langsung mengambil buku tersebut, tapi harus masuk ke dalam waiting list terlebih dahulu. Ketika ada pengguna yang melakukan reservasi, sistem akan menambahkannya ke belakang antrian. Kemudian, saat buku dikembalikan, orang yang berada di posisi paling depan antrian akan dapat giliran terlebih dahulu. Dengan cara ini, sistem menjadi lebih rapi, lebih teratur, dan tentunya lebih adil. Karena semua mengikuti aturan antrian. Cara kerja queue yang kami gunakan di sini adalah kodenya saat reservasi, yaitu NQ. Yaitu Brow Class Brow Queue. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan user ke dalam antrian. User dimasukkan ke bagian belakang antrian, disimpan dalam bentuk node linked list, dan otomatis masuk ke daftar reservasi. Contoh misalnya queue, lalu lanjut saya, atau dan yang lainnya. Cara kerja queue di kode. Yang pertama itu saat reservasi atau NQ. Brow_queue.nq dalam kurung username, book_id. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan user ke dalam antrian. Penjelasannya yaitu user dimasukkan ke bagian belakang antrian, ditambahkan dalam bentuk node linked list, otomatis masuk ke daftar reservasi. Dan yang kedua saat buku dikembalikan yaitu DQ.
next underscore drawer sama dengan drawer underscore q.deq. Fungsi ini digunakan untuk mengambil user yang paling depan. Penjelasannya itu mengambil orang yang paling depan dalam antrian dan memberikan buku ke user tersebut. Struktur data queue yang dipakai di program ini tidak menggunakan kombinasi 3 struktur data. Struktur data queue yang dipakai di program ini, kita menggunakan kombinasi 3 struktur data. Yang pertama itu linked list, digunakan untuk menyimpan urutan antrian. Tiap user dipresentasikan sebagai node dan saling terhubung satu sama lain. Kedua, list atau queue list, digunakan untuk menampilkan antrian dengan lebih mudah. Dan yang ketiga, dictionary atau reservation, digunakan untuk menyimpan antrian berdasarkan buku, menentukan nomor urutan dalam antrian. Fitur tambahan queue yang kami berikan selain enqueue dan dequeue, kami juga menambahkan beberapa fitur. Yang pertama itu cetak antrian, kedua tampilkan semua antrian, ketiga tampilkan antrian per buku, dan yang terakhir batalkan reservasi. Fitur ini membuat sistem lebih realistis seperti aplikasi nyata. Beberapa kelebihan dari queue yang kami buat, yang pertama menggunakan FIFO dengan benar, kedua bisa menangani banyak buku sekaligus, ketiga tidak ada duplikasi user, keempat terintegrasi dengan struktur lain, dan yang terakhir memiliki fitur tambahan. Sebagai kesimpulannya, jadi queue pada program ini digunakan untuk mengelola antrian reservasi buku, menggunakan prinsip FIFO, menjaga sistem tetap adil dan teratur. Karena itu, queue sangat cocok digunakan untuk mensimulasikan sistem antrian di dunia nyata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem perpustakaan, yaitu mengenai fitur pengembalian buku. Nah, fitur ini akan muncul atau bisa digunakan itu ketika sistem masuk ke menu nomor 3 atau user itu memilih menu yang nomor 3 mengenai pengembalian buku. Selanjutnya, setelah fitur ini diaktifkan atau dipakai, si user akan diminta untuk memasukkan book ID yang akan dicari di katalog. Nah, selanjutnya setelah menginput book ID, nanti sistem akan mengcek atau mencari apakah ada kecocokan antara book ID yang dientrykan sama user dengan katalog yang ada di sistem. Kalau misalkan setelah verifikasi book ID tersebut sudah dilakukan, ternyata kondisinya itu buku tidak ada, is none, maka nantinya akan muncul pesan bahwa buku tersebut not found in catalog atau tidak ditemukan di katalog. Nah, selanjutnya untuk pengecekan yang kedua, ini untuk melihat apakah buku tersebut sedang dipinjam atau tidak. Kalau misalkan masih available, itu artinya buku tidak sedang dipinjam oleh siapapun dan tidak bisa dikembalikan karena memang lagi tidak di sini dipinjam. Nah, lalu ke tahap selanjutnya yaitu bagian return atau pengembalian. Nah, di sini ada pengembalian yang disimpan di dalam stack sebagai riwayat. Nah, ini return stack push. Terdapat username, book ID, atau book title. Nah, apabila status peminjamannya dihapus, artinya buku sudah dikembalikan, dan di sini book borrowed-nya bakal menunjukkan itu non, artinya buku itu tidak dipinjam atau sudah tersedia
di sistem perpustakaan. Nah, seperti itu. Setelah tadi buku tersebut dicek apakah sedang dipinjam atau tidak, lalu keterangannya non. Nah, tahap selanjutnya yaitu pengecekan apakah ada antrian yang sedang mau meminjam buku atau tidak. Nah, di sini ada keterangan someone is waiting. Itu menandakan bahwa di sini adanya antrian atau kemungkinan antrian untuk peminjaman buku yang selanjutnya. Apabila misalkan buku tersebut ada atau tersedia, maka statusnya itu nanti bakal diberikan atau dipinjamkan ke user yang berikutnya. Nah, kalau tidak ada antrian, misalkan kondisinya tidak ada antrian untuk meminjam buku, maka buku tersebut akan dikembalikan lagi ke katalog dengan keterangan book is available through. Nah, itu. Jadi intinya sistem ini melakukan validasi mengenai proses pengembalian, terus pengecekan identitas, dan mengatur kembali lagi alur untuk peminjaman yang ada di dalam sistem perpustakaan. Untuk kendala yang kami hadapi, ada beberapa poin. Jadi yang pertama itu adalah kami coba memahami perbedaan implementasi linked list singly dan doubly. Jadi untuk menentukan mana yang paling sesuai untuk katalog buku. Yang kedua itu adalah menyinkronkan logika antar subdata. Jadi misalnya ketika buku yang ada di queue dikembalikan dan harus diperbarui di linked list. Yang terakhir itu adalah membagi tugas pengerjaan kode secara kolaboratif di Google Project. Mungkin itu saja kendala yang dihadapi oleh kelompok kami. Untuk kesimpulan dari tugas Project Mini ini adalah melalui Project Mini ini, kelompok kami berhasil membangun sebuah sistem manajemen perpustakaan digital atau e-library berbasis teks. Jadi menggunakan Python yang mengintegrasikan 4 struktur data utama secara nyata dan fungsional. Beberapa poin dari kesimpulan yang dapat kami tarik adalah pertama itu pemilihan struktur data yang tepat itu sangat menentukan efisiensi program. Jadi setiap struktur data yang kami gunakan dipilih berdasarkan karakteristik masalah yang ada, bukan sekedar memenuhi secara teknis. Yang kedua itu adalah linked list terbukti lebih fleksibel dibanding array untuk data yang sering berubah seperti katalog buku. Karena operasi tambah dan hapus tidak memerlukan pergeseran data. Yang ketiga itu adalah queue dan stack memilih peran yang berbeda namun sama pentingnya. Queue menjamin keadilan layanan antrean, sementara stack mempresentasikan alur kerja pemrosesan yang realistis di lapangan. Yang terakhir itu adalah implementasi struktur data secara manual atau tanpa library eksternal memperdalam pemahaman kami tentang cara kerja setiap struktur di level yang lebih fundamental. Sekian kesimpulan dari kami. Demikian proyek mini kami mengenai sistem manajemen perpustakaan digital sebagai implementasi terapan dari mata kuliah struktur data. Kami berharap proyek ini tidak hanya memenuhi aspek akademis, tapi juga menunjukkan bagaimana konsep-konsep struktur data yang dipelajari di kelas dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah nyata di dunia digital. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Muhammad Rusdan STMT atas bimbingan selama perkuliahan. Semoga proyek ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.